ayat 22 sampai 23, 24. Baca bersama-sama ya. Kejadian 5 tadi, ayat 22 sampai 24. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3 dah. Dan Henok bergaul dengan Sarah segala sesuatu lagi. Setelah itu beranak Sarah dan dia memperanakan anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok dengan Allah lalu tidak ada lagi sebab yang telah diangkat Allah. Saya percaya gini, orang yang suka hidup bergaul dengan Allah, ada sesuatu di bawah hidupnya itu nggak sama gitu. Saudara pernah selidiki nggak? Nanti baca di rumah aja bahwa ada sesuatu yang berbeda yang tidak dilakukan pendahulunya, yang tidak dilakukan pamanya, papa mamanya, bahkan kakek neneknya, bahkan buyutnya, bapak. Dia bergaul dengan Allah. Amin. Jadi orang yang suka bergaul dengan Allah hidupnya itu berbeda. Amin. Orang yang suka bergaul dengan Allah hidupnya berbeda. Saudara percaya nggak? Jadi bahwa hidupnya itu berbeda. Saudara masih ingat nggak? Waktu saya lihat keadaan saya 5 tahun yang lalu, saya tidak akan sama seperti ini. Waktu saya lihat waktu 10 tahun yang lalu, saya tidak akan sama seperti ini. Saya masih ingat dulu waktu umur 10 tahun yang lalu, saya ternyata orangnya masih suka pendendam. Ya kan? Saya masih orang suka sakit hati, suka ngerjain orang, pokoknya banyak. Tapi saat saya bergaul dengan Allah, ada perubahan. Amin. Ada perubahan, ada sesuatu yang enggak sama lagi. Saya percaya. Dan pernah nggak saudara lihat orang sudah hidup bertahun-tahun dalam kekristenan, berpuluh-puluh tahun dalam kekristenan, hidupnya tetap sama. Pernah nggak saudara lihat? Yang dulunya suka merokok, ya tetap merokok, ya kan? Yang dulunya suka bohong, tetap bohong. Pernah nggak saudara lihat seperti itu? Ada nggak? Di sini nggak ada. Amin. Amin. Yang dulunya hidupnya masih berantakan, tetap sama. Kenapa saya bilang? Karena dia lakukan hidup ini dengan itu saja. Pernah nggak saudara merasakan jenuh hidup ini? Pernah nggak saudara merasakan bosan hidup ini? Pernah nggak rasain seperti itu? Kenapa? Karena kita melakukan itu aja gitu. Nggak ada sesuatu yang berbeda. Paulus bilang ini, dahulu aku kanak-kanak, berkata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak. Sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti ada pertumbuhan hari demi hari. Saat kita bergaul dengan Tuhan, saat kita mencintai Tuhan, hidup kita pasti berbeda. Ada satu kedewasaan rohani yang jauh lebih lagi. Amin. Jika 10 tahun lagi saya jumpa dengan namanya yang baik, pasti ada satu perubahan yang luar biasa. Amin. Dia bercita-cita jadi seorang pengusaha yang sukses. Amin. Itu pasti terjadi. Kenapa? Ada satu perbedaan. Saya masih ingat saudara, saya punya adik, umur 5 tahun dia segini tingginya. Umur 10 tahun dia segini. Umur 15 tahun segini, umur 20 tahun ke atas dia segini. Itu berarti pertumbuhannya normal, ya kan? Tapi saya percaya gini, kalau saudara lihat orang Kristen pertumbuhannya kayak gitu, itu aja nggak ada perubahan, berarti dia nggak normal. Bilang sama sebelah, kau normal apa tidak? Kalau orang Kristen itu normal, pasti hidupnya hari demi hari dia bertumbuh. Amin. Hari demi hari dia suka berdoa, hari demi hari dia suka bergaul dengan Tuhan. Itu normal, saudara. Amin. Ada orang, jujur saudara, ada orang bilang, Pak, Bapak berubah kenapa? Dia jawab disingkat saja. Sama seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Ada orang seperti itu. Kenapa dia nggak mau berubah? Bapak nggak mau dia berubah. Kenapa? Jadi dia mengikut namanya pola Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia mengikut teladan seperti itu. Tapi pertanyaannya sekarang gini, Tuhan Yesus sudah sempurna, dia nggak usah berubah. Amin. Tuhan Yesus sudah sempurna, dia nggak usah berubah. Tapi pertanyaan sekarang, kita sudah sempurna apa tidak? Tidak. Jadi kita harus berubah. Hari demi hari ada satu perubahan yang luar biasa di hidup kita. Amin. Hari demi hari ada sesuatu yang luar biasa. Oh, yang dulunya nggak sabar jadi sabar. Yang dulunya berdoa hanya asal-asalan jadi berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Suatu hari saya kan pelayan di anak jalanan. Saya punya teman gitu. Jadi setiap kita mau melayani itu namanya pujian penyembah dulu, kita berdoa. Nah, dia sering nggak datang.
Dia sering nggak datang, lama-lama saya jengkel. Jujur, saudara, ternyata saya jengkel juga. Saya jengkel sama dia, saya bilangnya gini. Kamu kok nggak sering, kamu kok nggak datang, menyembah, kamu kok nggak datang berdoa? Alasannya nggak sempat segala macam. Akhirnya saya bilang gini, saya bilang sama dia, saat kamu hari ini nggak datang berdoa, saat kamu hari ini nggak datang menyembah, kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu mengandalkan pengalamanmu sendiri, kamu mengandalkan caramu bagaimana melayani. Saat saya bilang gini, saya akan buktikan sama kamu apa perbedaan orang yang menyembah, orang yang berdoa, dan orang yang tidak berdoa. Saya bilang sama dia seperti itu. Kenapa hari itu dia nggak datang? Saudara tahu, waktu hari itu dia nggak datang, dia melayani sekolah minggu, dia koordinator sekolah minggu, nggak ada sekolah minggu yang datang. Anak-anak sekolah minggu ada nih. Beberapa minggu itu dia nggak, jadi beberapa minggu itu dia nggak melayani, beberapa minggu itu dia nggak berdoa, nggak menyembah Tuhan. Anak-anak sekolah minggu nggak ada yang datang. Tapi waktu dia berdoa, dia siapkan hatinya untuk Tuhan, dia menyiapkan hidupnya untuk Tuhan, dia siapkan namanya bagaimana bergaul dengan Tuhan. Waktu itu juga, minggu itu juga, anak-anak sekolah minggu langsung datang banyak. Dia langsung bilang, benar kan apa yang saya bilang? Saya percaya gitu saudara, orang yang berdoa dan orang yang tidak berdoa itu berbeda sekali. Amin. Orang kalau siap melayani berarti dia harus siap menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Orang kalau siap melayani berarti ada sesuatu yang berbeda. Oh, saya tahu hari ini saya menyembah Tuhan, saya tahu hari ini saya akan melayani Tuhan, berarti saya harus siapkan hidup saya, hati saya untuk Tuhan. Lebih lagi, amin. Jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah, lebih banyak meninggikan nama Tuhan. Saat nama Tuhan ditinggikan, berkat Tuhan juga melimpah. Hari-hari yang lalu kita tahu namanya BBM naik kan? Saya nggak khawatir karena saya tahu BBM itu bukan bahan bakar minyak. Saya hanya bilang BBM itu apa? Berkat-berkat melimpah, ya kan? Dan itu yang terjadi. Kalau berkat-berkat melimpah, jadi berkat kita juga semakin